Istri kesayangan Tuan Yuan, bab 10. Izinkan aku tetap bekerja. Yuan melangkah mendekati Kania, Ridwan dan Andi yang masih berbincang sambil sesekali tersenyum. Tanpa permisi terlebih dulu, Yuan langsung duduk di tengah-tengah mereka. Kalian boleh pergi sekarang, perintah Yuan pada Ridwan dan Andi. Biarkan mereka tetap di sini. Lagian mereka hanya sebentar di kota ini. Lepas acara, mereka langsung pulang ke kota A. Cegah Kania saat Ridwan dan Andi sudah beranjak untuk pergi. Di rumah ini, aku yang memiliki kuasa. Jadi, semua ucapanku patut dituruti, tidak terkecuali dia itu siapa. Tidak apa-apa, Kak. Kami paham. Andi, ayo kita ke sana. Tunjuk Ridwan ke arah kerumunan orang yang sedang menikmati hidangan pesta. Maafkan kakak, nanti kita bicara lagi. Kania melepaskan genggaman tangannya pada tangan Ridwan dan Andi. Tidak apa-apa kak, kami paham. Ayo Andi. Keduanya langsung pergi dan hilang di kerumunan orang. Selagi kamu menyandang status sebagai istriku, kamu tidak boleh berdekatan ataupun berpegangan tangan dengan pria lain selain diriku. Paham? Suara Yuan dengan nada tegas. Tapi mereka itu bukan orang lain. Mereka adalah saudara kandungku. Saya mohon Tuan, jangan batasi kami seperti ini. Ibu kami baru saja menghadap ke sang Khalik. Mereka masih membutuhkan aku sebagai pengganti ibu. Kania sedikit memohon. Apapun alasannya, tetap tidak bisa. Ingat itu baik-baik. Yuan berdiri dan meninggalkan Kania yang tertunduk lesu. Pak Tono, ikut aku ke ruanganku. Yuan tanpa menghentikan langkahnya. Baik Tuan. Pak Tono mengikuti Yuan dari arah belakang. Setibanya di dalam ruangan kerjanya, Yuan langsung duduk dengan menyilang kaki membentuk huruf X. Pak Tono yang baru saja datang segera menutup pintu. Ada apa Tuan memanggilku kemari? Tanya Pak Tono setelah berdiri di hadapan Yuan. Kamu tahu kedua adikannya itu bukan? Tanya balik Yuan. Betul Tuan, saya tahu. Memangnya ada apa dengan mereka? Mulai sekarang, mereka itu jadi tanggunganku. Fasilitasi semua kebutuhan mereka, mulai dari sekolah sampai kebutuhan keseharian mereka. Tapi ingat, jangan sampai ada yang tahu kalau semua itu dari aku. Baik Tuan, sesuai dengan keinginan Anda. Apa masih ada lagi? Kurasa sudah cukup, kamu boleh pergi sekarang. Baik Tuan, kalau begitu saya permisi. Pak Tono segera berbalik dan meninggalkan ruangan Yuan. Kasihan juga gadis itu. Di usianya yang masih belia, tanggung jawabnya begitu besar pada keluarganya. Ah, kenapa juga aku harus memikirkan tentangnya? Yuan mengusap rambutnya. Tidak terasa, pesta usai. Satu persatu para tamu mulai meninggalkan kediaman Yuan dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Ridwan, Andi, kalian hati-hati di jalan dan selalu kabari kakak kalau ada sesuatu yang terjadi pada kalian. Satu lagi, belajar yang rajin. Jika kakak ada rezeki, kakak akan kirim biaya sekolah dan kebutuhan keseharian kalian. Ucap Kania saat berada di luar rumah untuk mengantar kepergian kedua adiknya. Tidak usah sering-sering mengirim kak. Setibanya di kota A nanti, Ridwan akan cari pekerjaan untuk kebutuhan kami di sana. Andi juga kak, Andi juga akan mencari pekerjaan apapun itu, asalkan halal, agar kakak tidak lagi terbebani oleh kami berdua. Membiayai kehidupan dan sekolah kalian, itu sudah tugas kakak. Yang harus kalian lakukan hanyalah belajar dan belajar, agar cita-cita kalian dapat tercapai. Pulanglah, semoga Allah selalu menyertai langkah kalian. Amin. Kania ingin sekali memeluk kedua adiknya itu, tetapi Yuan ada di sana memperhatikan mereka. Amin.
Kalau begitu, kami pergi dulu. Ridwan dan Andi masuk ke dalam mobil. Setelah keduanya sudah duduk, Pak Tono pun mulai menghidupkan mesin mobilnya. Sedikit demi sedikit, mobil meninggalkan kediaman Yuan menuju ke arah bandara. Ada kesedihan dalam hati Kania melepaskan mereka berdua, karena entah kapan lagi mereka bisa berkumpul seperti itu. Kenapa masih berdiri di situ? Kedua adikmu itu sudah pergi dan tidak mungkin Pak Tono akan berputar balik membawa mereka kembali kemari. Ayo masuk. Yuan segera masuk meninggalkan Kania. Sedikit demi sedikit Kania pun masuk mengikuti Yuan. Kemarilah, panggil Yuan saat Kania melewati ruang tamu. Kania pun segera mendekat. Iya, ada apa Tuan memanggilku? Ini ada tugas yang harus kamu kerjakan selama kamu tinggal di rumah ini. Dan ingat, jangan sampai ada salah satu tugas itu terabaikan. Yuan menyerahkan sebuah kertas pada Kania. Kania mengambil kertas tersebut dan membaca isinya. Ada beberapa poin yang tertulis dalam kertas itu. Menyambut kepergian dan kepulangan Yuan. Menyiapkan air hangat saat Yuan hendak mandi. Mempersiapkan pakaian kerja Yuan. Merawat ibunya, dan terakhir, pernikahan mereka tidak boleh ada yang mengetahui, baik itu sahabat atau teman dekatnya. Kalau masih ada yang belum kamu paham, kamu boleh tanyakan pada Pak Tono saat dia kembali. Bida, antar dia ke kamarnya. Perintah Yuan pada seorang perempuan Parubaya yang sedar tadi berdiri mendengarkan pembicaraan mereka. Baik Tuan, mari Nyonya. Tunggu dulu Bi. Tapi Tuan, tetap izinkan saya bekerja di restoran Paraka. Adik-adik saya butuh biaya sekolah dan kebutuhan keseharian mereka. Nada suara Kania sedikit memohon. Terserah kamu, asalkan tugas yang aku berikan tadi padamu tidak satupun kamu abaikan. Yuan berdiri dari tempat duduknya dan melangkah ke arah lift. Terima kasih banyak Tuan. Balas Kania begitu senang karena Tuan Yuan masih memberinya kesempatan untuk bekerja demi adik-adiknya. Mari Nyonya, biar Bibi antar ke kamar Anda. Kania mengikuti Bi Ida menuju ke arah belakang rumah mewah itu. Setelah tiba di sebuah kamar kecil, Bi Ida pun segera membuka dan pintu buat Kania. Silakan Nyonya, ini kamar Anda, dan semua pakaian Anda sudah kami masukkan ke dalam lemari. Terima kasih banyak Bi. Sama-sama Nyonya. Kalau begitu, Bibi permisi dulu. Belum juga Bi Ida berbalik, Kania mencegahnya. Bi, tunggu dulu. Tadi saat kita berjalan kemari, sepertinya ada seorang sedang memperhatikan kita di balik pintu kamar itu. Tunjuk Kania pada sebuah kamar yang tidak jauh dari mereka berdiri. Oh, itu kamar Nyonya besar. Nyonya besar? Maksud Bibi, Ibu Tuan Yuan? Terus, kenapa tadi saya tidak melihat beliau ada di acara itu? Bibi juga tidak tahu. Ada baiknya Bibi pergi, soalnya banyak pekerjaan yang harus Bibi kerjakan. Bi Ida segera pergi. Sepertinya perempuan Parubaya itu mencoba untuk menghindari pertanyaan demi pertanyaan yang diucapkan oleh Kania. Aku sungguh penasaran dengan perempuan yang ada di dalam kamar itu. Kalau benar dia itu Ibu Tuan Yuan, kenapa beliau tidak menghadiri pesta tadi, atau setidaknya keluar dari dalam kamar? Ini sangat misteri. Ada baiknya aku mandi dulu. Kapan-kapan aku bisa mencari informasi lagi tentang beliau. Kania masuk ke dalam kamar dan tidak lupa mengunci pintu. Ada sekitar 10 menit Kania dalam kamar mandi hingga dia keluar dengan pakaian sudah lengkap. Ya Tuhanku, lindungilah dan jagalah kami terus. Aku tahu Engkau memberi cobaan pada hambamu untuk menguji seberapa besar ketakwaannya padamu. Berilah jalan setiap cobaan
yang Engkau berikan pada kami. Amin. Kania yang saat itu duduk di depan meja rias. Kania membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Belum juga dia menutup mata, tiba-tiba dia harus terjaga karena mendengar suara dari kamar sebelah. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.